Halo Sobat Binar semuanya. Jadi hari ini kita kembali lagi di Bisikan Bicara Asik Psikologi ala Berbinar, di mana di Bisikan ini tempat kita ngobrol santai-santai yang berkaitan dengan psikologi. Jadi kenalin, aku Sarah sebagai host, dan di sini aku nggak sendirian, aku sama Kak Putri. Say hi dulu Kak. Oke, makasih banyak Kak Sarah. Halo Sobat Binar semuanya. Makasih banyak nih buat kalian yang udah nemenin kita lagi di Bisikan episode yang ke-19. Nah, episode kali ini spesial banget ya Kak, karena kita punya narasumber yang akan nemenin kita buat menjelajahi topik yang menarik. Langsung aja kita sambut. Selamat datang Kak Satria Kamal Agassi, SPSI, MPSI, Psikolog. Halo semuanya, kenalin nama saya Agassi. Wah, senang banget ini udah kedua kalinya bicara di Bisikan. Dan yang pertama pasti seru banget, yang kedua ini pasti akan temanya juga akan lebih seru ya. Nanti boleh kita sharing bersama gitu ya. Oke Mas, terima kasih Kak Satria. Nah, jadi mungkin berhubung Sobat Binar udah kenal nih sama Kak Satria, jadi langsung aja episode kali ini kita akan ngebahas topik yang sering banget kita jumpain, yaitu bye-bye burnout, tips kerja biar nggak stres. Jadi ini cocok banget buat Sobat Binar semua yang sering merasa stres ataupun burnout di tempat kerja. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi soal itu, ya nggak Kak Putri? Bener banget, Kak. Nah, Sobat Winner juga pasti penasaran kan, emang gimana sih biar kita tuh bisa kerja produktif gitu tanpa burnout, dan apa aja sih tipsnya, Kak? Nah, semuanya itu akan kita bahas di Bisikan episode ke-19 hari ini, dan pastinya bersama narasumber yang menguasai di bidangnya. Nah, benar nih Kak. Mungkin aku duluan ya Kak yang nanya ke Kak Satria. Oke. Boleh, boleh. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan burnout itu? Oke, sebenarnya kan kalau kita ngomong terkait burnout itu sudah sering ya kita gunakan kata-kata itu. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang kurang tepat, ada juga yang sudah tepat ya. Nah, kebetulan banget nih di tahun 2024 ini World Mental Health Day di 2024 itu temanya itu terkait It's time to prioritize mental health in the workplace. Nah, ini berhubungan sekali nih sama tema kali ini yaitu terkait burnout ya. Nah, burnout sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang gitu ya, terutama yang sedang bekerja ataupun bisa jadi juga sedang sedang studi pendidikan seperti itu ya. Jadi kondisi kelelahan yang sangat kronis dan disebabkan oleh stres berkepanjangan dalam konteks pekerjaan ataupun pendidikan gitu ya. Kondisi ini sangat dipengaruhi terkait kesehatan mental, kemudian juga secara fisik seseorang. Jadi hal ini bisa mempengaruhi terkait kehilangan motivasi, kemudian bisa merasakan ketidakberdayaan, dan seringkali disertai seperti perasaan-perasaan yang negatif gitu ya, atau perasaan sinis terhadap keadaan. Misalnya individu itu terus-menerus bekerja lembur gitu ya, tanpa istirahat, ataupun kita ngelembur ngerjain laporan, kemudian mau ujian, skripsi, tesis gitu ya, tanpa istirahat, itu juga bisa akan menimbulkan gejala-gejala burnout. Dan hal ini bisa terjadi di semua profesi ataupun di semua kalangan gitu ya. Seperti itu sih gambaran burnout itu. Oh, jadi burnout itu mungkin nggak cuma di tempat kerja ya Kak ya, bisa yang kayak Bisa, betul. gitu kan, Mm, terus di semua kalangan seperti yang Kak bilang tadi. Dan burnout itu betul, ternyata stres yang berkepanjangan ya Kak ya. betul, betul. Oke. Oke, aku mau tanya juga nih, Kak. Eh, untuk mengetahui seseorang itu burnout apa enggak, apa aja sih tanda-tanda dari munculnya burnout itu sendiri, Kak? Oke, yang paling jelas tanda-tandanya adalah terkait pasti terlihat ya, terkait fisiknya, kelelahannya, emosionalnya, sensitivitasnya. Kemudian juga bisa juga terkait penurunan performa di tempat kerja. Seperti itu. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait definisi burnout sendiri. Burnout itu tidak terjadi begitu saja, melainkan suatu proses. Proses yang menumpuk gitu ya. Stres kerja yang menumpuk, yang akhirnya kalau kita hubungkan dengan seri self-regulation itu tidak ditangani dengan baik stresnya. Jadi stres itu menumpuk dan akhirnya
muncullah tanda-tanda burnout itu tadi, seperti kayak kelelahan fisik, emosional, kemudian juga bisa terkait penurunan performa seperti itu ya. Jadi kalau kita hubungkan terkait bagaimana kita bisa meregulasi diri, kita itu bisa lebih adaptif seharusnya menghadapi stres-stres kerja yang kita hadapi gitu ya. Nggak hanya kerjaan aja, juga kemarin tuh eh nggak hanya pekerjaan, bisa juga terkait dari pendidikan, kemudian juga mungkin di luar itu juga bisa jadi karena stres-stres tertentu seperti itu. Jadi proses burnout itu proses yang berkepanjangan juga sih dari stres itu tadi. Begitu. Oke, makasih banyak ya Kak jawabannya. Mm-mm. Nah, Sobat Binar sekarang juga jadi tahu nih tanda-tanda munculnya burnout itu kayak gimana Mm-mm. sih gitu. Nah, jadi berhubung tadi Kak Satria ngebahas soal tanda-tanda burnout, nah aku juga mau tahu nih, sebenarnya apa aja sih yang bikin seseorang itu rentan burnout? Apa semua orang udah pasti, Kak? Atau cuman orang-orang tertentu aja gitu, Kak? Oke, kalau yang seseorang rentan ataupun tidak, kalau kita hubungkan lagi dengan konsep di psikologi itu ada namanya job demand research theory, punyanya Baker and De Vries. Jadi ada dua faktor yang sangat berperan besar yang akhirnya bisa membuat individu akan mengalami stres berkepanjangan dan bisa berakhir ke burnout. Jadi kalau misalkan kita ngomongin di setting kerja dulu ya, jadi ada dua, yaitu ada job demands dan job resources. Nah, job demands itu sendiri terkait bagaimana tuntutan pekerjaan yang sedang dia alami. Dan juga bagaimana terkait job resources atau sumber daya pekerjaannya. Nah, ketika tuntutan pekerjaan itu, ya seperti kayak jam kerja, kemudian tekanan dari atasan atau supervisor, kemudian tanggung jawab tugas-tugas yang besar, tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Nah, sumber daya yang memadai ini macam-macam, misalkan terkait dukungan pimpinan, dukungan rekan kerja, fleksibilitas waktu, ataupun resources-resources yang lain yang bisa membantu menekan tuntutan kerja itu. Nah, itulah individu-individu yang akan rentan mengalami stres kerja. Jika itu tidak ditangani dengan baik ataupun tidak diberikan intervensi yang tepat, itu bisa akan memunculkan tanda-tanda burnout, dan burnout itu ternyata tidak hanya mempengaruhi terkait mental, juga bisa mempengaruhi terkait fisik juga seperti itu. Nah, misalkan contoh aja ya, kayak misalkan di rumah sakit ada perawat gitu ya, menangani banyak pasien gitu ya, kondisi darurat, kemudian ternyata staf pendukungnya juga bisa mengalami burnout gitu ya. Jadi akhirnya itu juga berpengaruh gitu loh, berpengaruh dari lingkungan kerjanya gitu ya, yang penuh hektik dan sebagainya juga akhirnya memiliki mendorong untuk terjadinya suatu stres kerja seperti itu. Jadi kalau kita bisa ibaratkan individu bekerja dalam suatu organisasi ataupun dalam setting pekerjaan ya, kita tuh harus punya bensinnya gitu ya kan. Kayak kalau kita sebagai kendaraan gitu kita punya bensin. Nah, bensin itu adalah job resources kita gitu kan ya, yang akan mengisi kita untuk bertahan menghadapi job demands ataupun tuntutan-tuntutan pekerjaan ya seperti itu tadi yang saya sudah jelaskan di awal gitu ya. Jadi kita harus bisa prepare, dan juga itu tidak hanya tanggung jawab pribadinya juga, tapi juga tanggung jawab organisasinya juga untuk bisa menyediakan job resources itu. Seperti itu sih. Oke, jadi Miki. tadi yang kayak kakak bilang sebenarnya tuntutan itu berpengaruh banget ya. Betul. Ada burnout seseorang. Tapi kan kalau misalnya Kak, apa namanya, misalnya seseorang memang lagi nggak mood gitu kan Kak, ataupun misalnya dia juga lagi punya masalah pribadi gitu. Nah, itu kira-kira aku pengen tahu sih, itu kira-kira ngaruh nggak ya ke burnout dia ketika di Hmm, pekerjaan, walaupun itu bukan soal pekerjaan Kak. Oke, bisa banget. Ya, itu namanya akhirnya jadi personal demands ya. Jadi itu kan masalah personal yang akhirnya terbawa di dalam ketika kita bekerja gitu ya. Tapi itu bisa banget akan berpengaruh. Jadi, tapi perlu diingat lagi ya, kata burnout itu tidak terjadi begitu saja. Tapi burnout itu kumpulan stres yang tidak tertangani dengan baik gitu lah ya. Nah,
mungkin sekalian aja aku share terkait bagaimana kita seharusnya bisa mendeteksi nih, wah ini dari awal kita udah dapat stres kerja yang cukup tinggi nih. Nah, ini udah mulai-mulai kita harus coba mungkin ber, apa ya, mencari sumber-sumber resources yang baik. Misalkan tadi yang sudah saya sebut di awal tadi kan minta dukungan pimpinan ataupun minta dukungan rekan kerja. Mungkin kalau ada masalah coba kita cerita dan akhirnya itu kan bisa mengurangi eh, stress level kita dan akhirnya bisa mempengaruhi untuk menghindari kita bisa terjadinya burnout seperti itu. Mm-mm. Oke Kak, jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah ngerasa kayak stres, apalagi sampai menumpuk, itu memang ada baiknya kita cari solusi gitu ya Kak. Jangan dibiarin Betul, sampai di tahap burnout. Oke. betul, betul, betul. Nah, kalau misalkan burnout itu pun, ya itu betul. Jadi kita harus cepat bisa-bisa mengenali kalau kita sedang stres gitu ya. Dan kita itu harus cepat juga untuk mengatasi stres tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi di konsepnya si Baker and the Vries itu tadi, kita itu harus melakukan beberapa recovery gitu ya. Salah satunya ya bisa jadi kita selain untuk melihat ataupun mencari kawan gitu ya, untuk bercerita, kita juga bisa beristirahat sebentar. Kemudian kita bisa, mungkin kalau di kantor kita ya bisa keluar kantor lebih dahulu sebentar, 5 menit, 10 menit, supaya menghilangkan rasa penat yang ada di pikiran. Kemudian kalau kita sudah tenang, baru kita kembali ke kerjaan kita. Nah, hal-hal sederhana seperti itu saja itu sudah bisa cukup membantu meringankan stres level kita gitu ya, menurunkan stres level kita. Seperti itu. Oh, jadi ternyata banyak hal sederhana ya, ya Kak, yang bisa kita lakuin untuk Betul, betul. mencegah Mhm. terjadinya burnout. Oke, nah jadi kalau misalnya nih Kak Putri nih, ada nggak yang mau ditanyain lagi Kak ke Kak Satria? Iya, aku mau tanya juga nih, Kak. Apa aja sih dampak dari burnout itu terhadap kinerja seseorang? Oke, kalau dampak burnout sendiri, kalau kita ngomongin dampak itu mungkin ada dua ya. Bisa ke diri sendiri, kemudian juga bisa ke organisasi gitu ya. Oke, kita mulai mungkin dari individu sendiri gitu ya. Ketika kita sudah mengalami burnout, masalahnya itu adalah pasti mental kita akan terganggu gitu ya. Mental terganggu, kemudian juga akhirnya motivasinya kita turun. Nah, akhirnya bisa berdampak ke performa yang akan kita tunjukkan di organisasi. Dan itu akan sangat mempengaruhi juga, kembali lagi, kita akan banyak negatif-negatif thoughts yang akan kita alami gitu kan ya, ketika burnout itu terjadi. Selain mental, kita juga akan mengalami secara fisik juga gitu loh. Ketika burnout itu bisa juga mempengaruhi ke misalkan masalah perut ya, sakit perut, kemudian tiba-tiba kita bisa pusing kan tanpa sebab dan sebagainya. Dan itu sering terjadi dan lazim terjadi gitu ya, apalagi di setting tempat kerja. Di tempat saya kerja itu di salah satu unit kesehatannya yang paling banyak itu obat untuk mah gitu ya. Nah, itu kan akhirnya eh, kita harus siap gitu loh untuk obat itu karena kan itu sudah hal yang lumrah terjadi gitu ya terkait stres kerja. Tapi apalagi kalau sudah burnout itu akan bisa lebih parah lagi, bisa sampai ke GERD dan sebagainya. Jadi masalah-masalah kesehatan yang lebih parah. Nah, kemudian kita ngomong lagi terkait dampaknya ke organisasi. Pasti akan berpengaruh. Apalagi tadi kalau dari individu akan mengurangi performanya, nah dari organisasi itu juga akan berpengaruh. Ya, bagaimana dia eh, punya pegawai atau punya karyawan, tapi ternyata performanya tidak sesuai dengan harapan. Pastinya tujuan organisasi pun tidak akan tercapai dan tidak sesuai juga dengan harapan organisasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya apalagi kita ingat lagi terkait mental work day tadi itu terkait it's time to prioritize mental health in workplace itu sangat menggugah kita harusnya kita sadar bahwa kita harus men-setting tempat kerja kemudian men-setting lingkungan kerja yang lebih sehat supaya itu pun
bukan hanya terkait kesejahteraan individu, tapi juga memang akan berpengaruh juga kepada organisasi atau tempat kerja. Jadi inilah waktu yang tepat kita untuk bisa lebih aware terkait hal ini gitu ya, gitu. Oke, berarti ternyata burnout itu juga ngaruh ke fisik ya, Kak? Sampai bisa jadi Betul, betul. pusing, sampai muncul GERD kayak gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Waktu itu saya pernah dulu, tapi saya lupa pernah lihat baca baca jurnalnya itu juga terkait hal itu. Jadi bisa mempengaruhi terkait kesehatan perut, apalagi GERD dan sebagainya itu kan secara fisiologis juga akan eh, terganggu juga terkait hormon dan sebagainya ketika kita stres. Apalagi stresnya itu numpuk gitu ya, gitu. Oke. Dan ternyata nggak cuman ke diri kita aja, tapi juga merugikan perusahaan ya, Kak ya. Betul, Yang mana betul. mungkin ya karena misalnya karyawan punya keluhan, saya sakit Hmm. fisik tadi seperti yang Kak bilang, pastinya kan itu kan juga Hmm. berdampak ke perusahaan. Misalnya kayak tiba-tiba dia izin nih karena sakit, itu udah jelas ya. Iya, betul, Oke, betul. mungkin aku mau tanya, langkah apa aja sih yang harus diambil untuk mengatasi burnout? Dalam artian kalau misalnya lagi burnout nih, apa aja sih yang harus kita lakuin, Kak? Oke, pertama kita harus sadar terkait pengelolaan diri ataupun self regulation. Nah, ini perlu nih. Kita kalau kita balik lagi ke teori yang saya pakai tadi terkait Becker and De Vries, mungkin bisa dilihat terkait burnout modelsnya. Jadi kita itu sebenarnya kita punya dua pilihan self regulation. Kita mau adaptive regulation atau maladaptive regulation. Nah, kalau kita mau adaptive regulation ataupun regulasi yang lebih adaptasi, nah kita harus segera nih, misalkan ketika apa sih bikin kita stres gitu ya. Pada umumnya, stres itu terjadi ketika suatu pekerjaan, kalau di situasi pekerjaan ya, suatu pekerjaan itu ternyata membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi dari apa yang kita punya gitu. Kadang-kadang gitu kan. Misalkan ya, kita bisa ngetik eh, 500 per menit gitu. Tapi ternyata pekerjaan itu harus mengharuskan 1000 per menit gitu kan. Nah, itu pasti rasanya stres banget. Itu contoh contoh simpelnya aja. Tapi kan ada case-case yang lain yang lebih berat daripada itu gitu ya. Nah, kita harus memilih nih. Kita mau mengeluh, kita mau aduh nggak bisa nih kita ngerjain kayak gini ya kan, kita lebih fokus kepada pikiran negatif, atau kita lebih ke adaptive regulation, yaitu kita cari pertolongan, kita cari support dari lingkungan kita, dan juga bisa kita juga akhirnya misalkan tadi kita harus mengetik yang banyak gitu ya, kita harus sendirian, nah cobalah kita cari tolong teman kita ataupun menjelaskan ke atasan kita, Pak, ini kalau saya sendirian ini tangan saya bisa keriting nih Pak gitu kan. Nah, nanti pasti kan akan ada bantuan gitu kan dari pimpinan bagaimana akhirnya bisa mendelegasikan tugasnya lebih baik. Nah, ketika itu terjadi, nah itu kan akan menurunkan tingkat stres level kita, kemudian kita akan lebih terhindar dari burnout seperti itu. Gitu sih. Oh, jadi rupanya apa ya? Kalau misalnya nih kita lagi burn out, apalagi misalnya di tempat kerja, itu penting banget ya. Kalau misalnya minta tolong sama kawan gitu, maksudnya nggak salah gitu ya Kak ya. Maksudnya kita Betul, betul, komunikasi juga sama teman betul. di tempat kerja. Karena kan semangatnya kalau di organisasi, apalagi di era-era sekarang itu kan collaboration ya. Jadi nggak ada tuh ibarat kata ini pekerjaanku, ini pekerjaanmu, kerjain sendiri-sendiri. Nah, kalau kayak gitu tuh nggak akan kelar-kelar sih. Jadi seharusnya kita juga sebagai mungkin ada beberapa orang yang di sini bekerja sebagai HR dan sebagainya, kita harus setting tuh culture collaboration, culture yang tidak individual, karena kan kita kan secara secara budaya pun kita kan sebenarnya kan bukan budaya yang individu ya, tapi kan kita lebih gotong royong, saling menolong dan sebagainya. Jadi kalau budaya-budaya di tempat kerja kita juga mendukung hal itu, ya itu juga kita bisa lebih terhindar dari burnout gitu ya. Jadi poin dari saya sendiri sih ini memang
tanggung jawab kita pribadi gitu ya. Kita harus menghindari stres dan sebagainya. Tapi juga ternyata juga tanggung jawab juga bagi organisasi. Jadi tidak hanya dari individu aja, tapi juga dari organisasi juga harus bisa meyakinkan dan juga bisa men-setting organisasinya atau lingkungan kerjanya juga bisa membantu individu-individu di dalam organisasi mengurangi stres levelnya. Karena nggak mungkin sih kalau di tempat kerja kita nggak stres itu nggak mungkin ya. Tapi paling tidak kita bisa membuat settingnya itu lebih eh, kita turun downin apa stress levelnya seperti itu. Ya benar banget sih Mas, karena kayaknya sekarang perusahaan sekarang itu apa ya, eh, gimana keterbukaan kita dengan teman kita Hmm. itu juga jadi poin penilaian ya. Termasuk juga Betul, betul. Mas Dani sendiri itu kalau misalnya ada karyawannya yang staff-staffnya yang sakit itu beliau minta kami Nah, hubungi HR ataupun Mas Dani sendiri untuk minta izin. Jadi nggak ada paksaan gitu kalau misalnya sakit. betul, betul. Nah, kalau ngomong tren itu juga salah satu yang bisa membantu adaptive regulation itu terjadi itu juga memang peran dari leadership-nya juga, ya dari pimpinannya juga. Ketika pimpinan itu lebih peduli dengan bawahan, pimpinan itu lebih bisa melihat kondisi bawahan. Nah, itu kan juga akan bisa membantu lingkungan kerja yang lebih baik, ya gitu kan ya. Jadi mungkin ada beberapa individu yang lebih mudah stres gitu ya, tapi dengan kondisi yang disetting seperti itu dari organisasinya dan kemudian juga pimpinan-pimpinannya juga baik, kemudian juga punya support yang baik juga, akhirnya kan itu bisa di-handle dengan cukup baik gitu ya. Jadi bisa menghindari lah level-level burnout yang terjadi gitu. Karena balik lagi ketika para karyawan ataupun anggota organisasi sudah mengalami burnout, dijamin pasti akan inilah bisa mempengaruhi bagaimana akhirnya organisasi itu berjalan gitu loh. Salah satu dampak yang paling jelas yaitu tadi ketika kita sakit kita akan pasti izinkan ya. Nah, absenteeism ataupun tidak kehadiran dalam pekerjaan yang akhirnya bisa eh, berpengaruh kepada produktivitas organisasi itu sendiri. Nah, kembali lagi saya ingatkan nih ya, it's time to prioritize mental health in workplace gitu ya. Iya, benar banget nih, Kak. Karena apa namanya sebenarnya di tempat kerja itu kan kita nggak sendirian ya. Jadi kayak punya banyak orang nih, bahkan leader kita punya leader yang memang bisa banget untuk kita minta bantuan ataupun minta tolong gitu. Karena memang apalagi kita burn out dan itu lebih-lebih kayak kita tuh dalam keadaan lemah dan mungkin nggak sanggup ngatasin sendirian gitu ya, Kak. Betul, betul. Apalagi di organisasi-organisasi yang lebih modern ya, mereka itu sudah bisa menyiapkan beberapa sistem kayak employee support system gitu ya, ketika individu mungkin ada yang entah itu persoalan pekerjaan atau persoalan individu, organisasi itu udah bisa ngasih mekanisme ataupun ngasih support, misalkan ya ada psikolog perusahaan dan sebagainya, akhirnya mereka bisa konseling dan sebagainya, apalagi juga bisa bekerja sama dengan berbinar gitu ya. Nah, itu para pemilik organisasi ataupun pimpinan organisasi nih bisa nih hubungin berbinar itu buat bikinin employee support system gitu ya. Mantap Kak Gitu. idenya, Kak. Makasih ya Kak idenya. Betul, betul, betul. Ini juga baru kepikiran nih. Ya, bagus. Oke. Oke, Kak, aku lanjut nih mau tanya. Mm-mm. Hal apa aja sih, Kak, yang harus dilakukan sama seseorang untuk mencegah terjadinya burnout? Oke, untuk langkah pertamanya ya, kita juga harus kenal diri kita ketika kita stres. Gitu. Misalkan ya, kalau eh, kita sudah merasa, aduh kok aku udah merasa kayak demotivasi ya, kok pekerjaan ini tidak seasik sebelumnya, itu udah mulai tanda-tanda itu adanya mungkin stress level yang sudah cukup tinggi. Nah, pilihannya ada dua, yaitu pertama, kita mau istirahat dulu gitu ya, kita rehat dulu atau kita recovery dulu, bisa kita melakukan hal-hal yang di luar kerjaan gitu ya. Misalkan kita suka mancing, kita mancing dulu gitu ya. Kemudian kita suka olahraga, lari, ya kan sekarang lagi happening tuh lari itu ya. Kita lari dulu keluar gitu kan, 10 menit, 15 menit itu udah bisa akhirnya mempengaruhi
bagaimana kita stres kita gitu ya. Dan yang kedua ada lagi misalkan kita nggak ada waktu nih untuk istirahat. Nah, yang kedua itu kita bisa istilahnya job crafting gitu, atau crafting pekerjaan kita. Jadi misalkan salah satunya itu tadi, kalau pekerjaan itu sulit, kita harus cari cara nih, gimana pekerjaan itu bisa menjadi lebih mudah. Mungkin kita bisa setting target-target yang lebih kecil gitu ya. Kalau misalkan target yang disampaikan oleh atasan ataupun harapan organisasi sangat tinggi ini, ya udah kita nggak usah pikir itu besar dulu gitu ya. Kita coba fokus dengan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu kayak gitu. Ataupun kita juga bisa melakukan mencari support ke teman gitu kan ya. Bisa juga mendelegasikan tugas dan bisa juga untuk juga mencari support pimpinan kayak gitu. Nah, jadi memang ada dua kondisi, ada dua pilihan gitu ya. Kita mau fight or flight gitu ya. Nah, kita mau tetap mengerjakan itu dengan kondisi itu, tapi kita harus memodifikasi pekerjaan tersebut, atau kita udah istirahat dulu deh gitu. Kelari dulu deh sebagaimana. Nah, itu kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa mendeteksi gitu ya, di mana kita udah stress level kita udah mulai naik nih kayak gitu. Nah, dengan begitu eh, stres itu tidak akan berkepanjangan gitu ya, tidak berkepanjangan dan tidak akan mengalami yang namanya burnout itu tadi. Kayak gitu Mbak Putri. Oke, berarti penting banget ya Kak buat kenalin diri sendiri gitu ya. Kalau ngerasa Betul. udah cukup eh, ruwet gitu pikirannya, boleh untuk Mm-mm. melakukan aktivitas Mm-mm. yang lain dulu gitu, baru nanti kerjaannya dilanjut Betul, lagi. Oke, gitu. betul, Makasih banyak Kak betul. jawabannya. Betul, betul. Ya, ya Ya, karena kan apalagi ya kalau organisasi-organisasi yang ataupun perusahaan yang modern, bahkan mereka kan menyediakan tempat-tempat untuk refreshing gitu ya, refresh untuk apalagi di startup-startup yang penuh kita harus punya ide-ide baru, punya ide-ide yang fresh, pasti banyak tuh kan, misalkan ada entah itu meja pingpong kah, entah itu tempat tidur kecil kah atau apa. Nah, itu kan memang sebagai kita manusia kan kita tidak bisa terus-menerus ready di peak performance kita kan. Pasti akan ada di mana stress level kita lebih tinggi daripada resource yang kita miliki gitu. Nah, ketika resource yang kita miliki sudah sedikit atau ibarat kata kalau di handphone tuh baterai kita lemah gitu ya. Nah, ini waktunya ngecas nih kayak gitu kan. Nah, kita harus carilah kegiatan-kegiatan yang bisa merilis stres itu tadi. Kayak gitu Mbak Putri. ya benar banget Mas. Sebenarnya di perusahaan sendiri pastinya punya bantuan ya untuk Mm, apa namanya membantu karyawannya mencegah terjadinya burnout. Ataupun mungkin kalau misalnya di sekitaran perusahaan, mungkin di seberang perusahaan ada kafe-kafe kecil itu kan juga bisa ngebantu ya untuk kita lebih betul, rileks. betul, Oke, betul. Kak, aku mau tanya. Jadi gini, kan biasanya misalnya nih kita ngeluh kerjaan kita capek ataupun mungkin stres gitu kan. Nah, terus sering juga nih orang bilang namanya juga kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan yang nggak stres gitu. Itu kayak udah menormalisasi gitu nggak sih sama burnout ataupun Hmm, kelelahan di kerjaan. Nah, menurut Kak hmm. Satria sendiri gimana nih terkait itu? Oke, kalau ya sebenarnya juga ada setuju dan tidak setujunya terkait apa namanya juga kerjaan gitu ya. Tapi kan kembali lagi nih, eh, sejauh apa pekerjaan itu akhirnya bisa membuat kita stres. Nah, kalau menurut saya terkait itu seharusnya kembali lagi nih, eh, pekerjaan itu kalau memang kita senang gitu ya. Kalau memang pun kita membuat kita happy ataupun membuat kita lebih fulfillment gitu ya, itu pasti tidak akan membuat kita stres terlalu gimana gitu ya. Jadi kita harus juga kenal gitu kan terhadap diri kita dan kalau kita sudah mulai gitu ya, mulai stres kita tinggi gitu ya kayak tadi yang sudah saya sebutkan kayak demotivasi, kemudian pikiran kita negatif-negatif terus. Nah, itu sudah tanda-tanda kalau bahwa itu bukan lagi namanya juga pekerjaan, artinya ada yang salah nih di lingkungan pekerjaan kita dan kita harus tahu gimana kita mengatasinya gitu ya. Kayak tadi gitu,
emang bukan tanggung jawab kita sendiri gitu ya, tapi juga tanggung jawab organisasi lagi, kembali lagi kayak yang saya jelaskan di awal. Nah, kalau ketika hal itu terjadi, cobalah kita cari pertolongan gitu. Kalau misalkan di organisasi, bolehlah kita coba curhat ataupun berbicara mungkin ke pimpinan kita ataupun ke HR kita. Iya sih, memang pekerjaan, tapi kan pasti ada di level-level tertentu itu kayak wah ini stresnya nggak wajar nih gitu kan. Pasti kita harus cari 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 solusi kayak gitu. Ya benar banget Mas. Aku juga Hmm, setuju karena kalau misalnya nih kita anggap stres itu wajar ataupun normal gitu, dan sampai kapan gitu ya Kak? Dan apalagi kalau betul, kita sampai udah bertumpuk terus jadi parah nih, itu kan juga dampaknya kan bahaya kan. Jadi kayak memang betul, harus segera diatasin gitu. Jangan dibiarin apalagi dianggap itu sebagai hal yang wajar gitu ya Kak. betul, betul, betul. Oke Kak, aku mau tanya lagi. Tips untuk tetap produktif dengan pekerjaan yang kita itu kurang minati itu apa ya Hmm, Kak? Kira-kira. Oke, tips produktif yang kurang kita minati. Nah, ini. Nah, kita kembali lagi. Mungkin ya beberapa di kondisi itu kan kita tidak bisa memilih suatu pekerjaan gitu ya. Nah, kadang kecentut, waduh, ini kok pekerjaan yang kayak gini ya. Misalkan kita nggak suka nih ngomong di depan orang, gitu kan, nggak suka nih tampil, tapi kita harus di push oleh pimpinan dan sebagainya harus tampil. Kamu coba pimpin rapat, dan sebagainya. Wah, itu kan bakalan akhirnya stres juga ya gitu ya. Nah, kalau menurut saya kita juga harus jujur ke diri kita gitu ya. Ketika suatu pekerjaan itu kurang kita minati ataupun kita merasa kurang oke, nah kita tuh juga harus eh, terbuka kepada mungkin entah itu siapapun yang memberikan tugas atau delegasi, eh, Pak atau Ibu, saya itu bukannya mau menolak pekerjaan gitu ya, tapi bukannya juga tidak minat mungkin barangkali, tapi bisa jadi saya tidak mampu nih dengan pekerjaan ini gitu kan. Jadi kalau untuk tips tetap produktif ya kita tetap harus jujur kalau dengan kemampuan kita apakah kita bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, kalaupun kita harus benar-benar melaksanakan pekerjaan tersebut, boleh tuh kita cari mungkin resource-resource tambahan ataupun ilmu gitu ya, ataupun pelatihan. Akhirnya supaya pekerjaan itu menjadi lebih mudah dan akhirnya lebih kita minati ya, lebih kita kira pede gitu lah ya, pede dengan pekerjaan tersebut. Karena kita sudah punya kemampuan yang harus kita miliki untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti itu. Dan banyak sih contoh-contoh yang terjadi memang di lingkungan organisasi ataupun pekerjaan ketika kan pasti kan di organisasi itu dinamis ya. Kadang kita mungkin awal masuk sebagai HR gitu ya, tapi tiba-tiba karena kondisi tertentu dan sebagainya harus ada mutasi, harus ada rotasi, bahkan itu di tempat-tempat yang tidak kita kuasai gitu ya. Ya, itu juga jadi sumber stres juga karena kan kembali lagi yang saya cerita di awal itu, stres dimulai itu ketika ternyata resource kita itu tidak mumpuni untuk demands ataupun pertuntutan pekerjaan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, ya kembali lagi kita harus jujur dengan diri kita, saya mampu nggak sih di pekerjaan ini? Kalau saya tidak mampu, berarti saya harus cari pertolongan. Cari pertolongan antara lain bisa cari mungkin kalau pimpinannya kurang support misalkan ya. Kalau kita udah jujur ternyata kurang support, ya udah kita inisiatif. Kita cari mungkin kalau di saat ini kan zamannya penuh teknologi nih. Kita nggak bisa suatu hal kita bisa cari di YouTube, di internet ataupun dimanapun. Pasti kita dapat tuh informasi pekerjaan-pekerjaan ataupun informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, jangan kita ya, menyerah gitu kan ya. Dan kita kembali lagi ingat nih, pekerjaan ini kita lakukan demi siapa gitu kan ya. Kita cari sumber-sumber motivasi yang bisa menguatkan kita, yang akhirnya kita bisa melawan ataupun apa ya, mengimbangi lah ya resource dan demand itu tadi yang sedang terjadi di diri kita. Kayak gitu sih Mbak Putri. Ya berarti harus jujur sama diri sendiri ya Kak ya. Betul, Ya. betul.
tipsnya kayaknya bakal kepake banget nih buat Sobat Binar yang mungkin saat ini juga kurang minat sama pekerjaan yang sekarang. Hmm. Gitu. Makasih banyak Kak jawabannya. Iya, betul, Nah, betul. nggak boleh terlalu memaksakan diri nggak Kak? Soalnya kan misalnya kayak ya kalau memang nggak sesuai sama kemampuan ya harus jujur gitu kan. Karena Betul, sebenarnya betul. justru di saat kita ngerjain sesuatu yang memang bukan passion kita ataupun bukan kemampuan kita, justru itu semakin memberatkan gitu ya, akan terasa lebih berat dan nggak menutup kemungkinan lama-lama jadi stres nih gitu. Dan sebenarnya Betul. ternyata burnout itu ya dari kita sendiri juga ya, misalnya kayak tadi kita terlalu memaksakan gitu ya Kak. Benar, benar, benar. Nah, Oke. oke, jadi tadi udah dari Kak Putri udah tanyain pertanyaan yang terakhir nih. Mungkin untuk sekarang nggak terasa ya kita ngobrol udah cukup lama dan banyak banget insight yang kami dapatin dari Kak Satria. Nah, jadi sebelum kami akhiri bisikan episode ke-19 ini, aku mau minta dong dari Kak Satria untuk kasih closing statement untuk Sobat Binar semuanya. Oke, closing statement ya. Burnout itu terjadi bukan begitu saja, melainkan terjadi karena stres yang berkepanjangan dan tidak ditangani dengan baik. Mulailah kita mengenal diri kita, mengenal kondisi kita ketika sedang stres, dan jangan takut mencari pertolongan, mencari dukungan, ataupun mencari hal-hal lain yang bisa membantu meningkatkan resources kita, gitu ya. Dan juga mungkin kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut ataupun diskusikan lebih lanjut, bisa hubungin saya secara langsung juga ya. Mungkin dari Instagram ataupun LinkedIn bisa di searching aja atau tanya-tanya aja ke Berbinar seperti itu. Kasih. Oke, wah ternyata udah habis ya Kak Sarah waktunya ya. Gak berasa banget tiba-tiba udah di akhir acara. Nah, Sobat Binar, itu tadi closing statement dari Kak Satria yang cukup memotivasi kita semua ya Mas ya. Iya, iya betul. Oh ya, sebelum benar-benar selesai nih, ada sedikit informasi buat Sobat Binar. Jadi mungkin akan disampaikan sama Kak Putri. Boleh Kak? Tolong disampaikan. Oke, nah buat Sobat Binar semuanya tahu nggak sih kalau di Berbinar itu tuh punya banyak banget layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Nah buat Sobat Binar yang ingin konsultasi, yang mau menceritakan keluh kesahnya atau mau curhat nih, nah Berbinar itu menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya. Selain itu, Berbinar juga menyediakan layanan psikotes bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih jauh dan juga mau mengetahui kemampuan apa sih yang dimiliki sama diri kamu sendiri. Berbinar menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat ataupun tes inteligensi dan juga masih banyak tes-tes lainnya. Selain itu, ada produk baru dari Berbinar yang baru aja dirilis, yaitu Berbinar Plus. Apa sih Berbinar Plus itu? Nah, Berbinar Plus itu adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan juga psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk dari kami, bisa langsung daftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar, atau bisa langsung DM ke Instagram Berbinar. Gitu, Kak. Oke, itu dia tadi Sobat Binar yang udah Kak Putri sampaikan. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Satria yang udah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga tips-tipsnya. Semoga bisikan episode ke-19 ini bisa ngebantu banget Sobat Binar untuk lebih tahu nih gimana sih cara menghadapi stres ataupun burnout di tempat kerja. Ya, dan jangan lupa juga untuk dengerin bisikan di episode-episode lainnya, dan share juga episode ini kepada Sobat Binar yang lain, dan kita akan kembali lagi dengan topik yang pasti lebih seru. Oke, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.